Film trailer horor zombie Jepang yang berjudul I'm a Hero dirangkum dengan full ending dalam penjelasan berikut ini. Plot berkisar pada seorang pria yang melihat kecelakaan lalu lintas datang ke arahnya. Seseorang meninggal tanpa alasan yang jelas. Namun setelah beberapa saat tubuh sekarat itu terbangun seolah-olah tidak ada yang terjadi padanya. Kepala pria sekarat ini patah dan lehernya tidak bergerak dengan benar. Namun, mayat yang masih mati bangkit dan mulai berjalan normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Apakah ini halusinasi atau yang lainnya? Oleh karena itu, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami, sahabat neror. Di awal film ditampilkan seorang novelis berusia 35 tahun. Hideo adalah namanya dan dia bercita-cita menjadi penulis buku komik juara yang terkenal. Melalui mana ia mendapatkannya, tapi mimpinya tidak terpenuhi karena pekerjaannya bergaji rendah. Dia telah melakukannya selama bertahun-tahun. Temannya khawatir berpikir bahwa dia tidak mendapatkan pekerjaan yang baik dan tinggal di apartemen dengannya. Item paling mahal adalah senapan Hideo yang dia miliki. Dia sangat menyukainya dan suatu hari temannya mengeluarkannya dari apartemen setelah merasa kesal. Kemudian disiarkan berita bahwa virus telah menyebar ke seluruh kota. Akibatnya, orang yang terinfeksi tidak hanya menggigit manusia tetapi juga hewan. Semua orang disarankan untuk tinggal di rumah mereka. Diusir dari apartemen, Hideo pergi ke kantornya di pagi hari, menghabiskan malamnya di suatu tempat, dan hanya ada 5 anggota staf di kantor mereka. Mereka harus bermalam di sana karena situasi yang mengkhawatirkan. Pada saat yang sama panggilan datang. Dia meminta maaf kepadanya dengan mengatakan kembalilah ke apartemen. Keesokan paginya Hideo pindah ke rumah temannya dan mengaturnya. Dia mengetuk pintu untuk waktu yang lama tetapi dia tidak membuka pintu. Kemudian Hideo mengintip melalui celah pintu surat. Dia menyaksikan bahwa temannya bangun dengan canggung sebagai makhluk yang misterius. Dan dia menuju sambil merangkak. Wajahnya terbuka saat dia mendekati pintu. Itu terlihat sangat mengerikan. Kemudian dia menyerang Hideo dan membuka pintu. Entah bagaimana Hideo mendorongnya ke dalam apartemen. Sebagai yang terkuat dia memegang pintu dengan kakinya. Dan dia bertarung dengannya. Hideo menyeret pintu di antara mereka saat dia akan menggigitnya. Dan dia menggigit pintu. Dan giginya patah satu persatu karena pintu kayu. Hideo terkejut melihatnya apa yang terjadi dengannya. Taman Hideo terus-menerus mengulang bahwa Anda telah merusak hidup saya. Dan dia menyeret Hideo ke dalam bersamanya. Dan dia kembali menyerangnya dengan kasar. Hideo juga mendorongnya, ada penghargaan yang ditempatkan. Bentuknya yang runcing menusuknya membuatnya meninggal. Keluar dari apartemen, Hideo entah bagaimana pergi ke kantor. Dia mengamati bahwa rekan kerja prianya sedang menonton dan bajunya berlumuran darah. Sementara itu bos mereka juga tiba yang matanya tampak aneh dan tubuhnya memiliki pisau yang ditusuk. Terlepas dari hal ini, dia bertanya kepada mereka, sudahkah Anda menyelesaikan tugas hari ini? Rekan kerja pria itu menyerang bosnya tetapi dia tidak meninggal. Dia melukainya menyerangnya beberapa kali. Rekan kerja Hideo memberitahunya ini adalah virus yang menjadi viral. Kita akan menjadi seperti mereka jika orang-orang yang terinfeksi ini menggigit kita. Dan kita juga akan berubah menjadi zombie. Mengetahui hal itu, Hideo mengingatkan bahwa dia telah digigit oleh temannya, tapi dia tidak menemukan bekas luka di tangannya saat memeriksanya.
Karena dia tidak punya gigi, sementara itu mata pekerja laki-laki itu juga mulai berputar. Mereka tampak aneh dan Hideo tidak mencengkram poin manapun dan lalu melihat kondisinya, apa yang dihadapi dan apa yang harus dia lakukan. Tapi rekan kerja laki-laki tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Ketika dia merasa bahwa dia terinfeksi, dia akan menjadi zombie. Lalu dia membantai dirinya sendiri dan darah kemudian keluar di mana-mana. Hideo berpikir untuk melarikan diri, tetapi rekan kerja wanitanya juga datang ke sana dan dia juga terinfeksi. Penampilan fisiknya benar-benar berubah. Sepertinya mereka telah disihir oleh seseorang. Dia datang dan kemudian menuju keluar kantor. Dia mengamati bahwa zombie di sekelilingnya dan mereka saling menggigit. Dia mencapai dekat mobil lalu melarikan diri. Dan seorang gadis juga datang ke arahnya yang meminta bantuan. Hideo mengeluarkan senjatanya dan hampir menembak zombie itu, lalu menyelamatkan nyawa gadis tersebut. Kemudian dia mengingatkan bahwa dia tidak memiliki senapan tetapi hanya berhalusinasi. Dan semua yang selamat duduk di dalam mobil. Duduk di mobil dan mereka menonton berita. Mereka tahu virus ini telah menyebar ke seluruh kota. Tetapi penyebabnya tidak diketahui apa akar penyebarannya. Kemudian mereka melihat bahwa seorang pria yang duduk bersama mereka juga telah terinfeksi karena mulutnya yang berdarah. Dia meminta kertas tisu dari pengemudi dan dia menggigit pengemudi mobil itu saat dia menyerahkan kertas tisu itu. Kemudian dia menyerang Hideo. Hideo kemudian melemparnya keluar dari mobil demi keselamatan dirinya sendiri. Dan dia juga mulai jatuh. Entah bagaimana mereka melemparkannya ke jalan. Dan wanita yang selamat itu menyelamatkan Hideo. Mengemudi mobil menjadi emosional setelah terinfeksi. Dia mengatakan dia tidak pernah melanggar aturan sepanjang hidupnya. Mengatakan itu, dia mulai mengendarai mobil dengan cepat. Dia juga menabrak banyak mobil selama waktu itu. Kemudian mereka menghadapi kecelakaan yang fatal dengan menabrakkan mobil mereka. Sopir itu meninggal karena sebuah kecelakaan. Setelah beberapa saat, orang-orang yang selamat itu kemudian tersadar. Dan mereka turun dari mobil dan kecelakaan sempat membuat lalu lintas macet. Sekarang mereka Google tentang virus itu. Kemudian mereka mengetahui virus ini membuat manusia tidak sempurna. Jadi rutinitas dan pandangannya kemudian benar-benar rusak. Dan manusia mulai menghabiskan hidupnya di hari-hari terakhir. Artinya mereka akan tetap beraktivitas seperti biasa. Sebagai pekerja kantor, pergi ke kantor, dan sebagai koki, dia akan terus memasak. Itu tidak cukup, tetapi mereka berubah menjadi lebih kuat dan seluruh sosok mereka kemudian akan diubah. Menghadapi hikmahnya, mereka mengetahui bahwa virus ini disembuhkan dan pergi ke gunung yang tinggi atau yang serupa. Dan mereka melihat gunung di kejauhan. Lalu mereka mulai berjalan ke arah itu. Malam tiba dan mereka menghabiskan malam mereka di suatu tempat. Nama gadis itu adalah Hiromi. Hideo dan Hiromi saling memperkenalkan diri. Hiromi merasa aman bersama Hideo. Keesokan paginya, Hideo mengamati bekas gigitan di leher Hiromi yang telah berubah menjadi hitam. Berdiri, Hideo mengarahkan pistol ke arahnya. Dia mengatakan, saya telah digigit oleh anak kecil. Anak kecil itu tidak terinfeksi dengan menggigit, tetapi dia mampu memberikan sebuah efek pada dirinya. Tapi dia tidak mengambil nyawanya dengan berpikir bahwa dia akan dilindungi jika kita pergi ke gunung. Hideo juga berjanji padanya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan mengamankanmu. Mereka pindah ke pegunungan melewati sebuah hutan. Hiromi melemah saat mereka kemudian sama-sama memanjat. Dan dia mulai berteriak dan salah satu matanya berubah menjadi mata zombie. Karena ketakutan, Hideo melarikan diri dari sana. Selanjutnya, Hideo bertemu dengan seorang pria yang dengan itu dia meminta bantuan darinya. Tapi pria itu juga telah berubah menjadi zombie. Dia menyerang Hideo dan zombie itu hampir membunuh Hideo. Sesampainya di sana, Hiromi membunuh zombie itu dan menyelamatkan Hideo.
Ini menunjukkan bahwa Hiromi sedang berjuang melawan virus. Itu berarti dia tidak menjadi zombie karena virus. Mereka masih di hutan dan Hiromi menjadi gelisah. Mereka mencapai pusat perbelanjaan sambil berjalan-jalan. Kondisi pusat perbelanjaan yang hancur menunjukkan bahwa ada zombie di sana. Hideo menempatkan Hiromi di troli belanja dan mereka menuju secara pelan-pelan dan bertahap. Mereka berada di mall dan kemudian penjual zombie bertanya kepada mereka apakah dia menginginkan sesuatu. Mengatakan itu, dia kemudian menyerang Hideo. Kemudian seorang perawat datang ke sana yang kemudian menyelamatkan Hideo. Mereka adalah orang-orang yang selamat yang bertahan hidup di sana. Zombie tidak dapat mencapai teras sehingga mereka tinggal di sana. Mereka biasa mengalihkan perhatian zombie sambil menyembunyikan pot ketika mereka harus turun untuk mengambil sesuatu. Beberapa orang turun ke bawah untuk mengambil komoditas dan mendapatkan kesempatan. Mereka memiliki pemimpin yang menawarkan Hiromi dan Hideo tempat tinggal. Dia juga memberi mereka barang-barang yang bisa dimakan. Pemimpin itu melihat senapan Hideo saat berbicara dengannya. Dia sangat menyukainya. Lalu seorang perawat bersama mereka bertanya pada Hideo, siapa gadis sakit yang bersamanya? Sehingga Hideo pun menjawab dia bertemu gadis sakit itu di jalan. Dia membawanya ke sini untuk menyelamatkannya karena dia sakit. Dia mengatakan dia adalah penjaga dan kamu datang ke sini untuk menyelamatkan nyawa seorang gadis. Anda tampak berbudi luhur. Pemimpin mengatur pertemuan untuk semua anak laki-laki karena mereka akan menghadapi kekurangan dan semua anak laki-laki harus membawa makanan dan pergi. Pemimpin meminta senapan Hideo untuk mempengaruhi orang lain. Tapi Hideo melarang memberikan senapannya karena dia memiliki hubungan dengan itu. Karena tidak memberikan senapan, orang-orang itu mengusir Hiromi sambil menyeret dari camp. Mereka berkata kita akan menghabisinya. Mereka mendapat masalah pada saat yang sama dan Hiromi pun sadar. Menyaksikan bahwa dia telah ditangkap oleh dua anak laki-laki, dia membunuh mereka berdua dengan kejam. Strip tertutup di matanya juga dilepas dan semua orang tahu bahwa dia telah terinfeksi. Jadi pemimpin menembakkan panah pada Hiromi. Akibatnya dia kehilangan kesadarannya. Setelah itu senapan Hideo juga disita. Berbalik melawan pemimpin, mereka semua menunjukkan kemarahan kepadanya dan tanggung jawab kepemimpinan juga diambil alih. Sekarang mereka sendiri telah merebut senapan Hideo. Saat memeriksa Hiromi, perawat memberitahu Hideo bahwa dia masih hidup. Sesampai di sana, anggota kelompok dengan paksa membawa Hideo untuk membawa makanan. Perawat meyakinkan Hideo dia akan menjaga Hiromi. Semua anak laki-laki dengan penuh perhatian turun ke bawah dengan langkah yang lambat. Mereka mulai mengumpulkan makanan dan pergi ke aula. Sekarang pemimpin mendapatkan jalannya sendiri dengan pemikiran balas dendam. Dia memainkan musik keras di speaker floor standing. Semua zombie mulai bergerak ke sana dan mendengarkan suara lagu. Dan mereka menyerang mereka. Melihatnya, Hideo menyembunyikan dirinya di lemari. Ada zombie yang bertingkah canggung saat menyaksikan mereka dan mendengar suara musik. Itu ingin melihatnya karena dia terkesan dari lagu itu. Dan dia mendapatkan energi. Dia mencapai teras sambil melompat. Sisanya yang selamat ada di sana. Dan dia telah menginfeksi sejumlah orang. Perawat itu menyembunyikan dirinya dengan Hiromi di suatu tempat. Dan dia mulai bergerak ke bawah. Perawat memiliki radio dua arah di mana dia mencoba untuk berbicara dengan anak laki-laki yang lain. Dan dia ingin mengambil bantuan dari mereka. Sekarang radio dua arah itu berada di dekat Hideo. Dia memperhatikannya dan mendapatkan kesempatan. Dia keluar saat dia mendengar suara perawat itu. Dia bilang, aku Hideo dan masih hidup. Dia harus melanjutkan ke ruangan tersebut. Perawat itu turun bersama Hiromi secara diam-diam.
Dia bertemu dengan pemimpin kelompok di jalan yang telah terinfeksi. Dia mulai menyerangnya, lalu zombie juga mulai menggigit Hideo. Tapi dia telah memakai banyak jam tangan yang melindunginya dari gigitan zombie. Membunuh zombie itu, Hideo kemudian melanjutkannya. Banyak yang selamat telah menemui nasib mereka. Hideo juga mendapatkan kepemilikan dan senjatanya. Setelah melewati waktu, dia bertemu perawat itu. Dia mengamati zombie berdiri di belakang perawat dan menembakkan senjatanya ke sana. Sementara itu, dia menghadapi anak laki-laki yang selamat lainnya. Mereka semua ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Tapi kedua sisi mereka dikelilingi oleh zombie. Mereka tidak punya cara untuk bertahan hidup. Di samping itu, Hideo menembakkan senapannya untuk menghabisi mereka. Dia berhasil menghabisi banyak zombie dengan senapannya. Di sisi lain, para penyintas yang tersisa bertarung dengan zombie. Zombie adalah yang terkuat dan dalam jumlah yang besar. Meskipun demikian, mereka menghadapi mereka tanpa rasa takut dan tidak menyerah. Ada pertarungan hebat antara kelompok zombie dan penyintas. Akhirnya mereka menang untuk mengakhiri semua zombie. Dan mereka bertiga duduk di dalam mobil lalu pergi ke gunung. Karena mereka ingin menyelamatkan Hiromi dan film berakhir di sini.